Devi. Tadi kan hari ini ada jadwal coaching ya? Iya betul, sama Pak Salim Mbak. Sama Pak Musali. Iya. Kemudian untuk percakapan coachingnya bagaimana Mbak? Benar masih ingat? Iya Mbak. Iya. Untuk kompetensi yang ingin saya capai di sini yaitu nanti kehadiran penuh Mbak. Oh iya. Kan ada kehadiran penuh dengan aktif gitu ya? Iya. Berarti yang mau dipilih yang kehadiran penuh ya? Betul. Tapi fokus di kompetensi kehadiran penuh. Kemudian untuk bagian kompetensi yang lebih spesifik lagi apa Mbak Nia dari kehadiran penuh? Menghindari judgement Mbak Devi. Oh baik, menghindari judgement supaya coachingnya lebih nyaman ya? Nyaman, iya. Bisa mungkin menghindari sesak napas seperti itu. Berarti untuk indikator ketercapaiannya nanti ketika Mbak Niken melakukan coaching, Mbak Niken terbebas dari judgement. Betul sekali Mbak Devi. Nanti kita lanjut ya Mbak. Iya. Mungkin Mbak Niken sudah janjian? Sudah. Mau datang jam berapa Pak Musa? Jam 10 Mbak habis ini. Iya, masuk Pak Musalim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Devi. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Musalim. Selamat siang Bu Niken. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah untuk hari ini masih luar biasa sih. Semangat ya Pak ya? Masih semangat. Ini saya izin dulu, saya di sini nggak apa-apa ya? Ya ini ada Bu Devi di Apa sini. saya pergi Boleh, dulu Pak? apa di sini boleh? Enggak apa-apa Bu Devi. Nggak Oh apa-apa. iya, Bu Devi ya? saya izin ya. Ya enggak apa-apa Bu Devi. betul. Pak Musalim, hari ini kita ada jadwal coaching ya Pak ya? Iya. Ya. Terus kita rencananya mau coaching tentang apa ini Pak? Gini Bu Niken. Ini kebetulan saya ada permasalahan nih. Sebetulnya permasalahannya tuh datang dari diri saya sendiri nih. Saya tuh ini jadi guru kelas 6. Jadi guru kelas 6 baru tahun ini. Kemudian menjelang ujian kayak gini kan. Menjelang ujian kayak gini walaupun sudah sistemnya sudah dirubah, sudah nggak ada asesmen, sudah nggak ada ujian, tapi atmosfernya di lingkungan kita itu tuh masih ujian tuh harus nilainya bagus. Anaknya itu harus dipush terus kayak gitu. Iya. Biar nilainya bagus, biar masuk ke SMP di yang dicita-citakan. Nah, kayak gitu atmosfernya tuh seperti itu masih kental sekali Bu. Terus akhirnya ke bawah ke saya sendiri Bu. Ini beneran saya tuh kayak punya perasaan gini loh. Takut nanti kalau anak-anak itu gagal masuk sekolah yang dicita-citakan. Saya tuh punya perasaan seperti itu. Ada lagi perasaan saya jadi guru kelas 6, nanti kok ketika ada ranking, nggak tahu ya, nanti bakal ada ranking tingkat kecamatan atau apa gitu, SD negeri namun negeri rankingnya bawah, guru kelas 6 nya siapa, waduh kena, nah ini kayak gini nih, tapi nggak tahu itu nanti bakal ada atau enggak, itu juga sebetulnya mempengaruhi saya. Jadi saat ini saya tuh kayak rencana mau diferensiasi, rencana mau mempraktekkan Merdeka Mengajar, rencana mau seperti itu, jadi ada pertentangan batin seperti itu. Jadi saya tuh setengah-setengah gitu, jadi setengah-setengah ingin kayak gitu tapi harus nge-push anaknya gitu, karena orang tua sendiri juga ini Bu, juga mendesak, Pak kok nggak ada jam tambahan nih kayak gini. Jadi kayak semacam batin ini masih bimbang nih harus gimana, aku harus apa ya. Ini kesempatan yang baik nih saya ketemu sama Bu Niken nih, mau curhat nih. Oh iya. Jadi coaching hari ini tujuannya adalah pemecahan masalah Pak Musalim ya sebagai pengajar. Iya. Terus kalau Pak Musalim ini kan saya lihat multi talenta ya. Oh iya tuh. Iya. Jadi masalahnya bagaimana Bapak itu menghadapi tekanan seperti itu ya Pak ya. Padahal itu ada di dalam diri Bapak Musalim sendiri. Pak Musalim itu kan multi talenta nih ya. Jadi yang sudah dilakukan itu pasti banyak sekali ya Pak. Bisa diceritakan Pak, selain mengajar itu apa saja ya yang sudah dilakukan bersama dengan murid-murid? Ya terima kasih Bu Devi udah tanya ya nih Bu Devi. Jadi saya ini Bu Devi, maaf Bu Niken ya, sorry. Terlalu nyaman. Iya. Jadi gini Bu Niken, yang saya lakukan tuh saat saya pindah dari kelas 2, dulu kelas 2 bertahun-tahun diberi amanat menjadi guru kelas 6 pada tahun ini, saya tuh udah
langsung membuat rencana kayak ini. Pokoknya gimana caranya anak-anak ini nanti saya bekalin apa tuh piagam. Jadi setiap saya tuh gemar cari lomba bu, gemar cari lomba, gemar terus biar anak-anak itu biar dapat piagam, nanti punya cor-cornya tambahan nilai gitu. bisa masuk ke Iya, SMP luar gitu. biasa. Alhamdulillah itu udah ini bu, kemarin tuh kita alhamdulillah untuk yang piagam sama PIP gitu ya. Iya. PIP itu sekitar 60% siswa, sekitar 17-18 anak itu dari 35 anak murid saya itu sudah pegang. Jadi kayak dia itu sudah punya ini apa namanya kartu lah katanya, kartu tambahan ini ya untuk mendaftar ke SMP nih kayak gitu. Itu rencana saya awal. Terus saya juga punya rencana sudah sih sebenarnya sudah melaksanakan tambahan mengajar, sudah tambahan mengajar sampai bu saya tuh apa kesemangatan ya dia itu ngajarin ngasih tambahan anak itu dari Senin sampai Kamis, padahal saya kalau ketemu di guru-guru di lingkungan saya di Pasca Kaki itu cuma 2 hari kadang 3 hari, saya 4 hari bu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi kegiatan Pak Musalim yang banyak sekali tadi, dukungan dari teman-teman bagaimana Pak responnya itu Pak? Ya kalau respon dari teman-teman sih sebetulnya kalau dikatakan saya tak ngelihat dulu dari teman-teman sekolah ya, teman-teman di sekolah belum dapat bantuan karena kan memang gimana ya, teman-teman di sekolah itu ada guru masih kurang guru, jadi kemarin ada guru yang jadi kepala sekolah belum ada gantinya dan mereka itu juga cor-cornya masih gimana ya, gabungin dari kelas ini gabung kelas ini. Saya kayak agak takut kalau minta tolong gitu, gimana ya, kayak pekeo gitu, kalau minta tolong ini gini. Tapi gimana ya, saya tuh sendiri punya perasaan, saya tuh yakin dengan saya sendiri ke situ saya tuh bisa gitu. Jadi dukungan yang dibutuhkan untuk menunjang apa yang ingin Pak Musalim lakukan kira-kira apa Pak itu Pak yang panjenengan butuhkan itu? Sebetulnya sih yang saya butuhkan tuh dukungannya berupa ini ya, sebetulnya nggak perlu banyak-banyak. Saya tuh cuma butuh istilahnya Pak dari orang tua sama dari kepala sekolah, dari guru dan anak-anak itu sama-sama satu hati, bareng-bareng. Oh ini masalah, ternyata ada masalahnya seperti ini. Atmosfer walaupun pemerintah sudah ngeluarin peraturan kayak gitu, tapi atmosfer di daerah di tempat saya itu masih kental kayak gitu. Pengennya sekolah yang bagus dapat kayak gitu. Nah saya tuh butuh dukungan yang cara-caranya bisa mensosialisasikan nih, bisa mensosialisasikan ke orang tua, ke murid, dengan secara gimana ya, frontal ya, kasar ya, secara gimana ya, pokoknya ini tuh sudah gak kayak gini, sekarang zamannya sudah berubah. Nah kayak gitu tuh, jadi mereka tuh jadi yang ketakutan yang seperti itu terus sudah hilang kayak lenyap. Terus kita ngajar tuh bisa loss gitu, cara-cara bisa loss, nggak takut ini itu gitu ya. Itu berarti dukungan dari mana tuh ya yang saya harus dapatkan itu ya. Jadi Pak Musalim jadi merasa bertakut gitu ya, terpressure gitu. Jadi indikator sukses menurut Pak Musalim sendiri, sukses yang bagaimana yang Bapak harapkan itu? Kategori sukses menurut Pak Musalim sendiri atau berhasil itu yang bagaimana Pak? Saya tuh berhasilnya gini Bu, ketika anak-anak sudah sesuai dengan tracknya. Di indikator saya tuh saya pengen anak-anak saya itu bisa bebas menemukan sekolah yang dicita-citakannya, bebas menemukan jalan hidup apa ya? jalan hidupnya ke depan, terus berkarakter gitu ya, sesuai karakternya. Jadi dia tuh kayak dihargai dengan kemampuannya. Jadi nggak harus ini SMP ini
ini SMP ini sih. Jadi kadang kan di tempat saya itu kan masih ini ada SMP yang difavoritkan tuh ini gitu. Oh gitu Itu ya. masuknya sini, orang tua pun juga masih kayak gini. Minded. Ya, masih baru ke SMP ini nanti. Terus citra masyarakat itu kalau masuk SMP ini itu udah keren gitu kan, caranya kayak gitu, brandednya itu tinggi gitu. Tapi saya sendiri melihat kayak gitu tuh, ya itu tadi pengennya tuh anak-anak masuklah ke sekolah yang memang bener-bener bisa ngarahin kamu sesuai karakter kamu. Terus sebetulnya dari cerita Pak Muslim udah luar biasa loh ya. Banyak sekali yang sudah dilakukan ya Pak sebetulnya ya. Apa gitu, Bu? Iya, luar biasa sekali Pak. Nah kira-kira rencana apa ya Pak yang mau Bapak lakukan untuk lebih mengoptimalkan dari yang sudah luar biasa tadi Pak ya. Kira-kira rencana apa lagi atau mungkin kegiatan bersama dengan murid-murid? Nah ini gara-gara Bu Niken ini tanya seperti ini, aku jadi mikirin rencana nih. Lagi mikirin rencana nih. Nah aku rencananya apa ya, ini jadi sepintas ada angan-angan punya rencana. Jadi saya tuh kayak pengen sosialisasi ke orang tua tentang proses ujian yang saat ini yang sudah tidak seperti dulu lagi zaman saya sekolah ya dulu. Yeah. Kalau enggak nilainya ini enggak lulus ya gitu ya. Sekarang sudah enggak kayak gini, udah berbeda ini. Anak-anak belajarnya merdeka aja gitu. Enggak usah perlu ditekan-tekan harus nilai kayak gini. Tapi yang penting mengalir aja sesuai dengan karakternya. Memang begitu kan ya Bu ya? Iya. Diferensiasi kan sesuai kodratnya sama kodrat zamannya. Tapi saya sebagai guru juga membuat mental block nih biar nggak enak-enakan. Sudah apa namanya, saya ini sudah nggak ada ujian terus enaknya aja itu enggak. Tapi saya sendiri juga ini kok punya integritas lah untuk ngajar, itu harus pokoknya menciptakan anak-anak biar menemukan kodrat-kodratnya. Nah rencana saya tadi ya Ibu Niken tadi tanya, saya kepikiran rencana sosialisasi yang satu, yang pertama. Yang kedua otomatis sosialisasi itu saya menghubungi orang tua, kepala sekolah dan teman-teman guru. Ya, jadi kita bersama-sama biar memecah ketakutan, bersama-sama meyakinkan ke orang tua bahwa sekarang tuh zamannya berbeda. Seperti kolaborasi. Iya. Kita sudah punya upaya seperti ini nih. Dari awal kita sudah mencariin lomba-lomba untuk bekal anak-anaknya. Terus kita sudah mendata anak yang bisa masuk jalur afirmasi, zonasi, sama prestasi. Ini kita sudah melakukan ini. Nah ini orang tua ini meyakinkan ke orang tua juga biar semua SMP itu bagus sebenarnya. Tidak harus yang si A. Terus mindset di masyarakat biar nanti lama-lama dari apa yang kita sosialisasikan ini lama-lama berkembang. Kalau SMP itu semuanya bagus kok gitu ya. Semuanya bagus, tinggal ininya mindsetnya itu jangan dibesar-besarin. Mindset lama nggak usah dibawa-bawa gitu. Sekarang biar anak-anak itu yang penting fokus belajar, nggak perlu mempedulikan sosial ya sekarang ya. Kalau di SMP favorit itu kan sosialnya pasti mentereng kayak gitu-gitu tuh. Nah itu kadang ada yang ini Bu, perlu sosialisasi. Jadi rencana saya ingin melakukan sosialisasi itu tadi Bu. Jadi Pak Muslim yang jadi komitmen Bapak untuk mensukseskan itu tadi ya. Rencana-rencana panjenengan itu komitmennya seperti apa gitu? Komitmen mungkin Bu dari mulai minggu ini ya mungkin ya. Mulai minggu ini saya bisa ngobrol sama pihak sekolah tentang nanti kalau saya sudah berusaha seperti ini. Jadi kalau ada di ranking dari kecamatan ada ranking atau dari mana ada ranking sekolah, ya tolong hargailah upaya saya yang sudah di awal. Dan semoga saya juga nggak ngecewain. Saya juga sudah berupaya untuk meyakinkan mereka bahwa saya itu layak jadi guru kelas 6 seperti yang diamanatkan. Terus kemudian saya berkomitmen mensukseskan sosialisasi yang apa yang saya rencanakan tadi. Mari kita bersama-sama berkomit mengajak
eh, semua lapisan ya berarti Bu ya. Ada sekolah, kepala sekolah, ada orang tua, kemudian mengadakan sosialisasi dalam minggu ini terkait dengan lebih pantasnya ini isu apa ya, isu pendidikan, isu apa ya Bu kata, isu pendidikan terkini kali ya. Iya. Jadi isu pendidikan Viral. terkini, iya yang viral. Jadi kita jangan terbawa sama mindset yang lama. Mari kita move on dengan, jadi biar apa namanya, kurikulum merdeka ini bisa berkembang biak dengan cepat gitu ya. Jadi enggak apa namanya, enggak kebawa sama mindset lama. Jadi komitmen saya tetap ingin menjumpai ke kepala sekolah sendiri, kemudian selanjutnya mengadakan sosialisasi tentang isu pendidikan dan tentunya program-program kelas 6 terkait PPDB, persiapan anak menuju ke SMP. Rencananya mungkin kayak gitu sih. Iya Bu Salim. Semoga nanti program-programnya semua berjalan dengan lancar, anak-anak mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Gitu. Salim. Terima kasih Bu Niken. Nih saya pada sesi ini emang terbuka nih. Jadi saya awalnya nggak punya rencana, nggak tahu mau kemana ini ya. Ini akhirnya pada saat ini saya udah ketemu nih mau rencanain. Oh, ternyata harus menyusun rencana juga ya, dan harus berkomitmen juga. Ya saya jadi paham tentang arah yang akan saya lakukan. Mohon doanya Bu, saya biar masalah di batin saya ini segera terlepas dengan rencana dan komitmen yang saya lakukan ke depannya. Ya Bu, saya kira saya cukup ya Bu ya untuk ngobrol hari ini Bu. Iya Bu Salim. Bu Niken, terima kasih ya Bu Niken udah bantuin saya, istilahnya benang merah dari permasalahan saya sudah ketemu. Saya izin pamit. Iya Pak Musalim. Terima kasih. Sudah Bu Niken pamit. Ya, sukses ya Pak. Iya Bu. Oke Mbak Niken, sudah selesai ya Sudah. untuk proses coaching. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Mbak? Ternyata menyenangkan. Pak Musalim itu bisa bercerita plong leluasa gitu. Iya, Ceritanya kelihatan leluasa sekali, dan saya berusaha untuk membuat beliaunya nyaman, setara seperti itu, Mbak. Iya, saya tadi pun juga mengamatinya begitu ya. Iya. Untuk dari proses coaching yang dilakukan, berarti indikator ketercapaiannya tadi kehadiran penuh sama bebas judgement ya Mbak? Saya rasa tadi sudah mengarah ke situ ya Mbak ya. Sudah memenuhi, saya berusaha sepenuhnya untuk tidak menjudgment Pak Musalim dan membiarkan beliau nyaman menceritakan apa yang sedang dialami seperti itu, dan juga hadir penuh memberikan respon baik verbal dan non verbal seperti iya Pak, luar biasa sekali Pak, seperti saya mengangguk seperti itu. Iya, begitu pula dengan pengamatan saya ya Mbak. Tadi saya juga mencatat beberapa poin. Untuk kehadiran penuhnya Mbak Niken sudah bagus, sudah ternampak. Jadi dalam percakapan coaching tadi sudah nampak. Tadi untuk coachingnya percakapan pemecahan masalah. Betul sekali. Terus jenengan sudah melakukan alur tirta dengan baik, semuanya lengkap. Kemudian untuk yang kehadiran penuh sudah nampak, dan untuk percakapan verbal non verbal itu juga sudah nampak. Sampai Pak Musalim ceritanya nggak berhenti ya, menggebu-gebu. Terus tadi juga beliau menyampaikan sendiri, saya jadi punya rencana yang awalnya menemukan solusinya sendiri seperti itu. Luar biasa sekali Mbak Niken. Mungkin itu catatan dari saya. Kemudian dari coaching kali ini, mungkin untuk coaching ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Mbak Niken kembangkan? Ya, saya kalau ada coaching lagi, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot, yang bisa memantik coach untuk menceritakan masalahnya gitu, seperti itu. Memberikan pertanyaan yang bisa memancing coachnya untuk terus menggali potensi dalam diri untuk memecahkan masalahnya secara sendiri gitu, menemukan masalahnya sendiri. Seperti itu Mbak. Baik, oke Mbak Niken. Mungkin cukup itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Mbak Devi. Apresiasi yang luar biasa Mbak Niken sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Selamat siang Mbak Devi. Selamat siang Mbak Niken. Pamit dulu.